itu membincangkan ulang kanun LKS. Ini adalah diskusi kedua dari kanun LKS. Dulu Lost Generation itu pernah mengadakan diskusi serupa. Di awal-awal kan LKS itu dibentuk. Ada kontroversi pada saat itu seperti biasa, tapi dalam perjalanannya kanun LKS terus mendapatkan sorotan dari berbagai macam pihak, dan kemudian kemarin kita baru saja melihat berita yang menjadi viral ketika ada orang dari luar, entah itu turis, entah itu orang pekerja dari luar datang ke Aceh yang kesusahan untuk dalam transaksi keuangan. Lalu itu menjadi percakapan luas, dan salah satu intelektual publik Aceh yaitu Miswar Ibrahim Nyong yang datang dari tradisi intelektual Dayak, ya, kemudian memberikan respon bahwa itu jangan bahwa kelompok santri dan tengku jangan ikut memberi respon berlebihan terhadap suara-suara kritis terhadap kanun LKS, terhadap orang yang mengkritisi kanun-kanun LKS itu. Argumen dari Miswar, dia mengatakan bahwa kanun LKS itu adalah ijtihadi, yang tentu saja dalam proses ijtihadi itu bisa jadi benar dan juga bisa jadi salah, ya. Lalu kedua, dia mengatakan bahwa dalam konteks Dayak, dia mengatakan bahwa Dayak tidak dilibatkan ketika kanun tidak dilibatkan secara mendalam, ya, ketika kanun itu dibentuk, ya. Jadi dia mengatakan bahwa jangan sampai Dayak itu menjadi semacam bumper, bahasa saya itu bumper terhadap kekisruhan yang sedang terjadi hari ini. Jadi dia meminta kelompok Dayak untuk melakukan kritisisme juga terhadap situasi yang sedang terjadi. Nah, oleh karena itu, pada diskusi kita malam ini, kita hendak memetakan itu secara lebih dalam. Kita mengundang Miswar, ya, Tengku Miswar, yang sedang dalam perjalanan untuk hadir ke Zoom kita ini, untuk kita mendengar langsung argumen-argumen yang sudah disampaikannya di media massa, terutama di komparatif.id. Lalu kemudian kita akan meminta tanggapan dari Miswari Usman Bantaleman. Miswari ini sebagaimana dikenal adalah seorang pengajar di YN Langsa, seorang dosen, seorang akademikus, seorang sastrawan juga, esais juga, penulis puisi juga, dan pedagang juga. Orang memiliki berbagai macam perhatian terhadap isu-isu keislaman, ya, isu-isu teologi dan isu-isu falsafah, akan memberikan respon mengenai apa yang sedang terjadi mengenai kanun LKS ini. Lalu ada Khairi Miswar, yang seorang komentator hebat di bagian studi-studi keislaman ini. Dan sebelum kita akan masuk ke situ, saya akan meminta terlebih dahulu Miswari Usman untuk memberikan tanggapan terhadap berita yang sudah beredar itu, yaitu viralnya guide dan katakanlah wisatawan atau pekerja terhadap sulitnya mereka untuk melakukan transaksi keuangan, ya, dan sekaligus bagaimana responnya singkatnya terhadap tulisan daripada Miswar mengenai responnya, ya, terhadap polemik kanun LKS dan bagaimana kaum santri dan para tengku merespon itu. Kepada Miswari Usman Bantaleman, saya minta waktu sekitar 5 menit atau 7 menit sambil kita menunggu Miswar masuk ke Zoom. Silakan Miswar. Atau sudah ada Miswar ini? Oke, sebentar ya, saya login dengan pakai laptop dulu. Sorry. Nggak apa-apa Miswar, karena alasannya itu alasan yang lebih penting, ya, karena menyangkut generasi Indonesia masa depan, ya. Ya, untuk saya sudah habis ngomong, langsung Miswar masuk ke Zoom ini.
Di mana itu Pak Miswari itu? Kok bisa? Ini giliran siapa, Bung Alkaf? Ini langsung terus kita minta, jadi Tengku Miswar, Ya. saya tadi telah membuka untuk mengatakan bahwa Zoom kita ini, webinar kita ini untuk membincangkan tulisan Tengku Miswar di komparatif.id mengenai eh, katakanlah polemik ya keadaan LKS dengan susahnya orang melakukan, susahnya ya katakanlah turis atau pekerja dari luar yang kita viral belakangan ini untuk melakukan transaksi keuangan. Tetapi yang menjadi titik kisarnya adalah bagaimana sikap Tengku Miswar, wabil khusus sebagai orang yang bisa saya anggap sebagai wakil atau representasi santri atau Tengku dari Dayah, karena yang merespon mengatakan bahwa Tengku dan santri jangan terlalu, kalau bahasa saya, jangan terlalu gegabah ya untuk merespon ini dalam makna mengkritisi orang yang mengkritik LKS. Nah, karena Tengku Miswar mengatakan bahwa pertama karena LKS ini tidak ditemukan frasanya itu dalam turats ya tradisi di Dayak. Kemudian Tengku Miswar mengatakan bahwa ini adalah persoalan ijtihadi. Kalau ijtihadi maka bisa salah bisa benar. Lalu yang ketiga, nah ini yang menariknya bahwa Tengku Miswar mengatakan bahwa para tengku tidak dilibatkan ya, dalam beberapa frasa bahasa Aceh yang saya sebagai orang urban agak susah mengulangnya ya. Kalau bahasa saya itu jangan jadi bumper begitu, jangan jadi bumper daripada agenda yang dilakukan oleh kelompok pro Kanu LKS ini. Nah, ini yang kira-kira akan Tengku Miswar sampaikan dalam 10-15 menit. Lalu kemudian, jadi argumen yang tadi Tengku Miswar tulis itu mungkin bisa kita diskusikan lebih dalam selama 10-15 menit. Kemudian Miswari akan merespon, ya, merespon, lalu kita minta Khairil Miswar juga untuk memberikan responnya. Kepada Tengku Miswar kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya mohon maaf dulu kepada kawan-kawan karena saya sudah terlambat ini berapa menit, sebenarnya hampir setengah jam ya. Dan ini menyalahi prinsip yang benar-benar saya pegang itu. Saya biasanya hadir 5 menit sebelum janji atau sebelum acara. Tapi karena ada persoalan mendesak, anak saya tiba-tiba tadi sore mentah mencret, jadi saya harus bawa lari ke kawan yang kebetulan dokter, karena dokter nggak praktik hari Minggu. Yang pertama, sebentar, saya menghela nafas dulu. Yang pertama karena ini memang isu yang bagi kebanyakan orang sensitif, tapi sebenarnya bagi saya sendiri ini tidak terlalu sensitif ya. Saya ingin mengawali dulu apa yang sudah dikemukakan oleh Bung Alkaf. Itu lewat sebuah refleksi kita bahwa kanun-kanun yang berkaitan dengan yang katanya syariat Islam ini itu bermuara dari satu kanun, sebenarnya dari undang-undang, tapi ada kanun pertama itu kanun tentang pokok-pokok syariat Islam yang isi kanun itu secara singkat saya sudah lupa tahun nomor berapa, tapi kanun tentang pokok-pokok syariat Islam di antaranya itu mencangkut tentang pendidikan, ekonomi, jenayah dan lain sebagainya. Dan kemudian atas dasar kanun tersebut MPU itu mengeluarkan 2 keputusan, itu nomor 9 tahun 2012 tentang tentang transaksi dan lembaga keuangan syariah. Kemudian tahun 2013 MPU kemudian juga mengeluarkan keputusan ya tentang hasil lokakarya ulama dan umara tentang transaksi syariah. Jadi 2 keputusan ini kemudian yang melatari, saya pikir yang melatari dan mendorong pemerintah Aceh untuk bersama DPR untuk menggarap kanun LKS. Nah, 2 keputusan ini saya sudah lihat bahwa yang pertama memang ini saya agak belak-belakan ya.
Apa ada Tengku reaksioner di sini? Nggak ada ya? Tengku nggak ada. Yang reaksioner itu Miswari biasanya yang reaksioner. Miswari ya. Jadi yang pertama itu pertimbangan dua keputusan MPU ini dia mempertimbangkan tentang bahwa sistem keuangan di Aceh saat ini itu dikuasai oleh sistem ekonomi liberalis, ya kan, kapitalisme dan sosialisme. Bagi saya itu lucu. Yang pertama, tentu menarik sekali kita perlu mendengar bagaimana sistem ekonomi sosialisme yang berhasil diidentifikasi oleh MPU yang hari ini menguasai sistem ekonomi di Aceh. Tapi kita tidak berbicara di situ, tapi atas dasar itu, sehingga MPU mengundang beberapa pemakalah, ada 5 pemakalah. Dan dua-dua keputusan MPU ini, itu makalahnya sama. Judul makalahnya sama, kemudian pemakalahnya sama, penulisnya juga sama. Yang saya ingat itu ada salah satunya ada almarhum Prof. Muslim. Beliau mengemukakan makalah berjudul tentang hukum ekonomi dan hukum Islam. Jadi dan dua makalah yang saya kira cukup relevan dengan isu ekonomi Islam. 3 pemakalah lainnya itu satu pemakalah itu politisi Aminullah Usman, ya kita tahu bagaimana isi makalahnya. Kemudian ada Haizir Sulaiman, kemudian satu orang lagi kalau saya tidak Abdurrahman Kaoy, yang dia memaparkan makalah tentang konsepsi ekonomi dalam adat Aceh, definisi dan konsep ekonomi dalam adat Aceh, begitulah. Jadi atas dasar itu kemudian MPU mengeluarkan keputusan ini. Sampai di sini itu peran MPU sudah selesai. Hingga akhirnya ini kan didorong ke DPRA dan DPRA kemudian membuat tim penyusun naskah akademik. Mengapa saya katakan bahwa Tengku Dayah itu tidak terlibat? Karena saya pernah tadi sore bahkan sebelumnya saya juga udah pernah ketemu dengan beberapa kawan di UIN, tapi si Mirja Ardi tadi menguatkan bahwa kawan-kawan yang menjadi tim penyusun naskah akademik ini tidak melibatkan Tengku Dayah karena mereka menganggap Tengku Dayah itu tidak paham ekonomi Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, barangkali karena di lingkup Tengku Dayah, terutama abu-abu di MPU itu, mereka nggak punya anak-anak muda yang biasanya mengerjakan pokok-pokok pikiran yang kemudian itu dituangkan dalam draft-draft teknis. Jadi mereka biasanya menggagas suatu ide, tapi kemudian nggak ada yang eksekusi. Nah, kemudian akhirnya di MPU biasanya yang eksekusi itu ya kawan-kawan dari UIN. Jadi saya kira sampai saya bertemu dengan Ayah Sof, Tengku Muhammad Yusuf, Ketua Huda, bahwa draft akademik itu tidak pernah didiskusikan dengan Tengku Dayah. Dan Tengku Dayah ya tidak tahu bagaimana draft akademik ini, kerangka teorinya bagaimana, metodologinya bagaimana, tidak ada yang tahu. Tapi kemudian tiba-tiba ya draft ini akhirnya sampai pada tahap rapat dengar pendapat di DPRA. Mengapa bisa Tengku Dayah tidak bereaksi saat kanun ini disahkan? Karena saya pikir karena faktor sufisme Dayah itu ya yang menganggap bahwa ini ekonomi Islam pasti, nah karena ini kita menggarap syariat Islam pasti. Jadi tidak ada tidak ada proses screening lebih lanjut apakah ini syar'i, apakah karena ini persoalan ekonomi yang cukup penting yang membawa dampak yang luar biasa. Apakah kerangka ini betul-betul sudah disaring sedemikian rupa dengan menggunakan metodologi yang benar-benar ketat ya. Misalnya kan tidak hanya ditinjau dari aspek riba saja. Kalau bicara tentang riba, bahkan kalau bicara tentang riba itu, kalau saya tidak salah Darul Ifta Mesir itu pada medio 81-83 mereka pernah mengeluarkan bahwa bank konvensional itu riba, tapi kemudian sekitar tahun 93 Mesir itu keluar dari fatwa itu dan mengembalikan fatwa bahwa bank konvensional itu tidak haram.
ulama-ulama NU juga demikian di Jawa saya kira. Jadi bukan hanya persoalan riba, tapi ada persoalan-persoalan lain di sini seperti yang saya tulis di Facebook itu kan, bahwa ada persoalan inflasi, deflasi dan lain sebagainya, sistem ekonomi modern yang cukup rumit. Jadi kalau kawan-kawan yang menyusun naskah saya pikir kawan-kawan yang menyusun naskah akademik ini cukup berpikir dengan kacamata resiko yang cukup sederhana ya. Mereka tidak membayangkan bahwa bagaimana misalnya kanun ini bereaksi terhadap berbagai tantangan-tantangan yang hari ini sudah bisa kita rasakan. Tapi akhirnya yang menjadi sasaran dari hari ini kan cuma Bank BSI. Orang-orang luput dan abai bahwa yang menjadi penyebab kekacauan ini semua adalah narasi yang bekerja di belakang kanun LKS ini. Sama juga seperti kanun jinayat juga bermasalah. Kemudian oleh karena itu, karena saya sadar bahwa jangan sampai Tengku Dayah, biasa Tengku Dayah kan cukup reaksioner ya, kayak Walid Miswari Usman Bantaliman. Jadi saya tidak ingin misalnya bahwa Tengku Dayah itu tidak tahu apa-apa proses tahapan hingga kanun LKS ini lahir, tapi karena mereka menganggap bahwa ini produk MPU, jadi kebanyakan orang-orang Dayah, Tengku Dayah menganggap ini produk MPU. MPU padahal hanya buka pintu. Bahkan pemakalah yang dihadirkan oleh MPU itu rata-rata kan orang bukan Dayah. Jadi saya mengajak kawan-kawan itu setelah saya tulis di Facebook dan kemudian komparatif juga memuatnya, saya kirim ke grup-grup Dayah. Memang ada 1-2 yang mendebat karena memang mereka tidak mengikuti tahapan ini dari awal. Jadi memang bahwa di dalam di dalam akar tradisi keilmuan orang Dayah itu sampai tidak ditemukan kan sistem ekonomi bagaimana. Yang ada hanyalah bagi hasil syirkah atau musyarakah. Kalau kemudian musyarakah itu dibawa ke dalam konteks sistem ekonomi atau sistem perbankan kan cukup tidak sesederhana itu. Makanya, tapi saya percaya dan sangat yakin sekali hari ini tentang kemampuan anak-anak muda Dayah ya. Di daerah-daerah besar hari ini sudah ada lembaga-lembaga penelitian, di mana misalnya anak-anak muda Dayah ini mengambil doktoral atau magister, kemudian pulang di sana mereka punya kemampuan metodologi yang bagus dan punya basis tradisi yang kuat. Tapi saya kira Dayah cukup punya kemampuan untuk kemudian merumuskan konsepsi atau grand design sistem ekonomi Islam atau setidaknya sistem perbankan. Tadi apa lagi ya, Bung Alkaf ya? Sikap saya terhadap kanun LKS jelas ya, bahwa saya menolak total kanun LKS ini tanpa syarat. Karena narasi yang selama ini dibangun kan seolah-olah bahwa bank konvensional itu haram, bank konvensional itu riba. Mengapa mereka menganggap bahwa bank konvensional ini riba? Karena kan dari proses yang cukup sederhana, saya kira kias yang cukup sederhana. Mereka membawa membawa dalil yang mengatakan bahwa apapun pinjaman yang kemudian si peminjam mengambil untung dari pinjamannya itu tetap riba, ya kan? Jadi orang-orang menganggap bahwa ini bank itu simpan pinjam. Yang orang-orang lupakan adalah bahwa bank ini kan dia jual uang juga. Bahwa zaman dulu mengapa riba diharamkan, karena ada proses eksploitasi, ada proses penghisapan, ada proses penindasan terhadap orang-orang miskin, orang kaya terhadap orang miskin. Tapi hari ini yang minjam uang di bank itu kan bukan orang miskin. Saya hari ini misalnya nggak punya aset, nggak punya angunan, bank nggak mungkin kasih. Jadi bahwa maksud dalil atau maksud dalil yang mengharamkan riba itu adalah agar tidak terjadinya penghisapan atau penzaliman terhadap orang miskin yang nggak punya aset, yang nggak punya apa-apa, tapi mereka butuh uang, lalu pinjam ke orang kaya, lalu orang kaya memanfaatkan itu sebagai bentuk penjajahan. Tapi
relasi antara bank hari ini dengan siapa? Dengan nasabah kan bukan demikian. Nasabah hari ini yang bisa mengakses pinjaman di bank itu orang-orang yang kaya boinah kan. Ya, seperti Bung Alkaf mungkin punya banyak boinah. Jadi Bung Alkaf kalau mau bikin kafe misalnya itu cukup mudah, bank akan kasih karena punya angunan. Miswari banyak juga Pak Ina. Ya, Miswari juga banyak kan. jadi kalau orang miskin misalnya nih ya, kalau kita bawa itu dalil itu ke sini misalnya orang miskin, saya nggak punya apa-apa, saya datang ke bank nggak dikasih, maka proses penghisapan itu nggak terjadi. Ya, kemudian saya sempat diskusi dengan siapa tuh ketua Dewan Wakaf BWI Aceh. Beliau juga intern ya, siapa namanya saya sudah lupa, salah satu doktor di UIN, sudah agak berumur. Beliau sempat melakukan penelitian ketika LKS ini ribut-ribut dan kemudian menemukan secara konkret bahwa ternyata memang penaltinya itu lebih besar dari bank konvensional. Artinya apa? Bahwa yang diubah hanya sampulnya aja, pakai jilbab, kemudian pakai burka, pakai gamis, ya kan? Tapi esensi dari pelaksanaan sistem ekonomi Islam itu kan tidak benar-benar hadir. Saya kira demikian untuk memantik terlebih dahulu karena saya ini agak amburadul karena saya sebenarnya perlu dari tadi saya berencana menyiapkan poin-poin khusus yang ingin saya sampaikan tapi karena mohon maaf karena baru sampai ya beginilah adanya. Saya kembalikan ke Bung Alkaf. Ya, terima kasih Tengku Miswar. Walaupun Tengku mengatakan ini amburadul, tapi saya sebagai moderator itu sangat terpesona. Sangat terpesona untuk melihat bahwa ada sikap ya. Jadi saya menangkap bahwa ini sebenarnya tafsir saya sebagai moderator ya, tafsir saya sebagai moderator bahwa ini ada problem substansial, problem teknikal juga tertetapkan oleh LKS. Lalu Tengku Miswar itu memiliki semacam pendirian akademiknya, intelektualnya yang berbasis tradisi Dayak dan hendak melindungi, memproteksi. Nah, ini yang saya baca, hendak memproteksi Dayak yang ini yang penting ya, yang tidak turut campur, yang tidak turut andil dalam kanun LKS ini. Nah, kira-kira begitu ya, Tengku Miswar ya. Jadi ini kira-kira kalau kita sebut ini kekacauan, orang Dayak nggak berikan kontribusi kita kekacauan ini gitu. Nah, terus jangan diseret-seret dalam kekacauan ini. Nah, ini barangkali secara substansial yang hendak Tengku Miswar sampaikan ya. Ini masalahnya miswar semua ini, miswarnologi semua ini. Ada miswar Ibrahim Nyong, Khairil miswar Usman Bantaleman ya. Curiga saya ini. Jadi saya kira poin itu yang coba hendak disampaikan. Nah, apakah ini bisa disebut sebagai perlombaan antara apa yang frasa yang lama ya antara kaum modernis Islam dan tradisional Islam? Apakah ini menemukan wadahnya lagi? Nah, ini saya kira akan dibaca oleh Miswari Usman Bantaleman. Ini Tengku Miswar Ibrahim. Untuk kali pertama dalam webinar Zoom ini, Miswari memakai nama lengkapnya. Biasa cuma memakai Miswari aja. Ini malam ini dia memakai nama lengkapnya dengan nasab-nasabnya sekaligus. Seperti hendak menunjukkan betapa beratnya persoalan ini. Jadi seakan dia hendak memanggil para leluhurnya untuk beri bantuan dia untuk pada malam hari ini. Silakan Miswari Usman Bantaleman. Kami ingin mendengar respon dan pikiran Anda. Silakan. Selama 15 menit boleh. Ayo. Suaranya nih, apa suaranya kenapa nggak benar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya pakai headset nggak bisa ya? Nggak bisa Pak, nggak bisa mungkin karena headsetnya agak murah. Padahal ini headset lebalang nih. Ya, headset 46 ya. Silakan Pak. Udah assalamualaikum tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah raditu billahi rabbil bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Terima kasih kepada Bapak Moderator, Bapak Bung Alkaf, yang baru kali ini Bung Alkaf bersedia menjadi moderator. Ini menandakan betapa pentingnya acara ini bagi beliau, sehingga dengan segala kesibukannya, menulis disertasi, mengisi seminar, dan segala macam, masih bersedia bersama kita untuk menjadi moderator. Terima kasih kepada Bapak Miswar Ibrahim tadi yang telah menyampaikan paparannya mengenai komentarnya terhadap kanun LKS. Kemudian terima kasih juga kepada salam kenal kepada Bung Khairil Miswar yang ada di Sago Birun, karena juga berkenan hadir menemani kita di sini. Sebagaimana yang dikatakan tadi ya, ulama Dayah itu kurang dilibatkan dalam kanun LKS. Menurut argumentasi saya dan beberapa artikel yang saya tulis sebenarnya, tapi banyak yang kurang terkonsumsi publik ya artikel-artikel itu, karena makanya saya kurang suka juga dengan artikel-artikel berbahasa internasional itu, karena memang publik tempat kasus itu terjadi jadi kurang mengkonsumsi apa yang kita tulis itu. Argumentasi saya bahwa memang ulama Dayah atau kelompok-kelompok tradisional itu memang kurang dilibatkan, tidak hanya dalam kanun LKS, tetapi juga dalam kanun-kanun lainnya yang diproduksi. Saya punya pengalaman itu bertahun-tahun ketika di Banda Aceh itu, memang selalu saya sering hadir di rapat-rapat, pertemuan-pertemuan rancangan kanun. Saya sering melihat memang ulama-ulama atau kelompok-kelompok tengku itu yang diundang memang dalam ketika terjadi perdebatan-perdebatan dalam perumusan kanun, memang mereka cenderung tidak dilibatkan dalam diskusi. Kalau kita duduk nanti di pojok-pojok tertentu ketika istirahat, dibilang tengku hana mufum, tengku hananyo, tengku hanaje, celebut dudo-dudo ente dua tengku silap bacut paham kadisahkan ente tajud ka oke. Saya memang memperhatikan itu memang sangat kurang dilibatkan memang. Jadi apa yang dikatakan Bung Miswar Ibrahim tadi itu memang ada fakta-fakta empirik yang bisa kita temukan di lapangan. Karena memang hasil daripada argumentasi saya juga setelah penelitian bertahun-tahun juga menunjukkan bahwasanya memang dalam perumusan formalisasi syariat Islam ini kelompok tradisional itu memang tidak punya peran yang signifikan dalam pembentukan dan perumusannya. Peran-peran dominan itu ya dimiliki oleh kelompok-kelompok modernis ya, kelompok-kelompok urban, kelompok-kelompok akademisi Islam kota. Mereka yang sangat punya peran yang besar dalam perumusan ini. Karena memang secara arkeologi pengetahuan itu memang kelompok modern itu punya akar-akar pretensi-pretensi Islamisme yang kuat. Dari sejarahnya kita bisa tarik alurnya itu sehingga ke persoalan-persoalan koreksi-koreksi keras yang dilakukan oleh kelompok Islamisme di Aceh, yang dia punya relasi dengan kelompok-kelompok Islamisme lainnya di Indonesia. Karena memang kalau saya mengkaji tentang Aceh itu, biar kita mudah mengkaji peta sosialnya, itu memang kita membagi kepada kelompok tradisional, kelompok modern, dan kelompok sekuler, yaitu kelompok-kelompok yang tidak menjadikan agama sebagai aspirasi dalam kehidupan praktis mereka. Karena kelompok-kelompok sekuler itu menjadikan agama sebagai sesuatu yang sangat sakral, sehingga mereka tidak melibatkan agama dalam urusan-urusan politik, dalam urusan-urusan keduniaan atau urusan-urusan yang bersifat profan lainnya. Sehingga sakralitas agama itu oleh mereka terjaga dengan baik. Karena ketika agama diseret kepada persoalan-persoalan politik, kepada persoalan-persoalan yang sifatnya teknis, persoalan-persoalan yang sifatnya tidak sakral, jadi agama itu bisa berubah menjadi hal yang tidak sakral juga. Jadi agama juga bisa ikut dikoreksi misalnya. Saya sangat terinspirasi apa yang dikatakan oleh Abu Tumin. Pernah mengatakan
ulama dari dalam urusan-urusan politik, karena nanti ketika Anda mengkoreksi ulama yang turun ke politik itu, Anda nanti bisa citra ulama itu yang menjadi kurang baik di mata masyarakat. Statement itu ada, saya simpan websitenya ada, masih tersimpan. Nanti bisa kita share pernyataan itu. Mengenai dari mana lahirnya undang-undang LKS ini, kanun LKS ini dia memang berangkat dari beberapa konsideran yang ada ya, misalnya kanun tentang pokok-pokok syariat Islam. Kemudian di dalam UU-PA juga dia punya sebuah tekanan yang kuat. Yang UU-PA itu juga punya sebuah amanat yang besar kepada ulama untuk memberikan fatwanya, yang mana fatwa ulama itu menjadi terlalu kuat sebenarnya di Aceh itu untuk memberikan gambaran-gambaran pemikirannya, berbeda dengan ulama-ulama di tempat lain mungkin yang secara konstitusional mungkin mereka hanya bermain atau berperan di dalam ranah-ranah yang bersifat sosial, tapi di sini kalau di Aceh itu peran ulama itu diberikan lebih besar dalam urusan-urusan semacam memberikan rekomendasi dan sebagainya. Itu bisa kita lihat di UU-PA, amanat daripada UU-PA itu sendiri. Nah, dalam hal inilah yang dianggap, jadi ulama ini kan ketika memberikan pandangan-pandangan dia itu kan ada jalurnya. Nah, ketika jalur itu ditentukan maka dipilihlah ya jalurnya melalui MPU. Nah, sekarang persoalannya adalah bagaimana komposisi di MPU itu sendiri. Ulama-ulama apa yang berasal dari mana di MPU? Mungkin ketuanya bisa dikatakan ulama dari tradisional, atau beberapa daerah adalah ulama berasal daripada kelompok tradisional. Tetapi kalau kita lihat komposisi secara sangat umum itu masih banyak juga yang disebut ulama, tapi sebenarnya saya sendiri tidak menyebut itu ulama, tapi mereka adalah cendekiawan muslim ya. Orang-orang dari perguruan tinggi yang belajar agama, 16 SKS dan seterusnya. 16 pertemuan maksudnya ya. 4 SKS, 2 SKS, 4 SKS. Kemudian saya juga sudah menulis pandangan-pandangan kritis ya, sebuah artikel tentang pandangan terhadap kanun jinayat ini. Saya mempertanyakan argumentasi utama yang saya pertanyakan di situ adalah bagaimana frasa-frasa dalam sebuah kanun. Kanun itu kan sebuah undang-undang ya, sebuah undang-undang yang seharusnya dia itu memberi arahan yang sangat teknis ya. Tetapi di dalam kanun LKS itu salah satu yang menjadi sorotan saya itu kenapa meskipun dia sebuah kanun atau sebuah undang-undang yang sangat teknis, tetapi frasa-frasa yang digunakan itu sangat-sangat abstrak. Nah, ini yang saya herankan daripada perumusan kanun itu sendiri. Kita bisa lihat misalnya kalau kita kaji kanun itu secara jeli ya, bagaimana frasa-frasa yang digunakan, misalnya mandiri misalnya. Kemudian menggunakan kata-kata berkeadilan misalnya, frasa-frasa yang ya sifatnya itu memang sangat-sangat umum ya, kata-kata yang apa istilahnya, dia itu lebih mirip sebagai sesuatu yang sifatnya itu filosofis ya, filsafatnya, bukan pandangan kanunnya ini, karena ini kan adalah amanat kepada lembaga keuangan syariah ya. Seharusnya kalau ini adalah amanat atau sebuah pedoman bagi lembaga keuangan syariah, seharusnya dia itu punya kata-kata yang terukur ya. Tetapi di sini malah kata-katanya itu sangat filosofis, capaian-capaian untuk mengukurnya itu sangat sulit untuk dilakukan karena kata-katanya itu sangat abstrak. Nah, ini saya sendiri yang sebenarnya bukan orang hukum ya, ketika mempelajari kanun ini cenderung berasumsi apakah hukum dirumuskan seperti ini. Sebenarnya kalau saya lihat tidak demikian juga, tetapi ya kanun ini salah satunya yang punya frasa-frasa yang sangat umum, misalnya loyalitas, kekeluargaan, kebersamaan. Nah, kata-kata yang seperti ini
yang ketika diamanatkan kepada lembaga-lembaga keuangan syariah, itu lembaga keuangan syariah tidak tahu apa indikatornya, bagaimana harus dilakukan, berkeadilan itu, kekeluargaan itu seperti apa, dan seterusnya. Persoalannya sekarang adalah ketika ada orang yang mengkritik kanun-kanun, seolah-olah dianggap mengkritik syariat Islam. Disinilah muncul hal yang kadang-kadang memojokkan masyarakat, ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena masyarakat punya persoalan tersendiri terhadap kanun-kanun yang sudah ditetapkan. Tetapi mereka ketika mengkritik kanun itu dianggap mengkritik syariat Islam. Nah, di sini persoalan terjadi. Kenapa? Karena kelompok-kelompok modern, kelompok modernis itu, kelompok modernis akademis urban itu cenderung menyamaratakan antara syariat Islam dengan formalisasi syariat Islam. Ini sebenarnya adalah dua frasa yang sangat berbeda. Syariat Islam itu adalah apa yang harus dilakukan oleh orang Muslim. Orang Muslim sholat, orang Muslim beribadah, orang Muslim bermuamalah, orang Muslim melakukan hal-hal yang lainnya. Itu adalah disebut dengan syariat Islam. Tetapi yang disebut dengan formalisasi syariat Islam adalah syariat Islam itu sendiri yang sudah dikodifikasi ke dalam bentuk undang-undang atau disebut juga dengan kanun. Saya sepakat ya dengan tulisan daripada Bung Miswar Ibrahim itu tadi, yang namanya kanun itu sebenarnya kan, apalagi kanun tentang keuangan syariah ini adalah produksi daripada pikiran manusia. Ini adalah produk daripada para intelektual, para ulama masa lalu merumuskan tentang ekonomi Islam. Kemudian lagi di sini misalnya merumuskan tentang kanun lembaga keuangan syariah. Ini adalah produksi manusia. Karena ini produksi manusia, maka disinilah dia nampak hal yang ada minus-minusnya. Kenapa ada minus? Karena itu diproduksi oleh manusia itu sendiri. Jadi dia bukan sesuatu yang sangat sakral sehingga tidak boleh ditinjau kembali. Yang tidak boleh ditinjau kembali itu adalah Al-Quran dan hadis dan pernyataan-pernyataan ulama-ulama masa lalu yang memang keilmuannya itu sudah sangat kompatibel. Tetapi ini kan seperti yang dibilang Bung Miswar itu tadi, ulama saja kurang dididatkan, sehingga kalau muncul kritik itu seharusnya wajar dan perlu diterima. Ini adalah hasil ijtihad, hasil daripada, kalau mungkin hukum-hukum fikih masa lalu itu kan ijtihad ulama yang betul-betul kompeten, ya, ulama-ulama yang memang betul-betul muktabar, ilmunya dalam. Tetapi seperti kanun ini sendiri, seperti yang dikatakan Bung Miswar tadi, kurang melibatkan ulama. Hasil kajian penelitian saya menunjukkan memang ini bahwasanya adalah produksi-produksi daripada kelompok-kelompok modern akademis yang berada di kota, yang mempertahankan kanun ini untuk tetap berjalan. Ketika kita ingin coba mengkoreksi, kita dianggap negatif, itu juga adalah orang-orang yang telah memproduksi, kemudian dia mengambil keuntungan manfaat daripada produksi kanun ini. Yang sebenarnya kalau ditinjau secara maqasid syariah, ini banyak sekali persoalannya. Padahal kita menciptakan kanun, itu tujuannya itu kan biar syariat Islam itu dapat dijalankan oleh masyarakat. Tujuan menjalankan syariat itu apa? Untuk mencapai maksud daripada syariah itu sendiri. Apakah, pertanyaannya, kalau kita kaji ini secara maqasid syariah, apakah unsur-unsur maqasid syariah itu sudah terpenuhi? Tidak perlu terlalu teknis daripada pandangan Jasir Audah misalnya. Pandangan maqasid syariah yang umum kita ketahui saja, misalnya dari Imam Al-Shatibi misalnya. Apakah ini sudah sesuai? Seperti dikatakan Bang Miswar Ibrahim tadi juga, dibuatnya sistem keuangan atau sistem perekonomian Islam itu untuk menghindari daripada orang kaya menghisap orang miskin. Jadi maqasid syariahnya itu adalah menghindarkan orang miskin daripada dihisap oleh orang kaya. Kan ini tujuan syariahnya ini, maqasidnya ini. Kalau itu masih terjadi dalam lembaga-lembaga keuangan syariah, berarti maqasid syariahnya tidak dijalankan. Nah, muncul statement misalnya kemarin dikatakan, tapi kan ini sudah syariat, sudah ada akadnya, sudah ada mudharabahnya dan segala macam. Iya,
syariat secara permukaan bisa jadi itu sudah dicapai, tetapi maksud syariatnya itu tidak tercapai, atau jangan-jangan maqasid malah itu lebih jauh daripada maqasid syariah dibandingkan konvensional. Jangan-jangan begitu yang terjadi hari ini. Nah, jadi sebenarnya ini jangan dianggap sebagai sesuatu yang tidak bisa dikritik dan segala macam, karena memang hal-hal yang sebenarnya kadang-kadang sudah banyak memberikan mudarat bagi masyarakat, tetapi dipertahankan. Jangan-jangan orang-orang yang mempertahankan itu adalah orang-orang yang sudah banyak mengambil manfaat, mengambil keuntungan daripada sistem yang ada ini. Nah, itu yang perlu kita jadikan pertanyaan bersama. Dan adalah hal yang sangat aneh sekali lagi kalau kita mengkritik orang atau menghujat orang yang mengkritik formalisasi syariat Islam. Formalisasi syariat Islam itu seperti saya katakan tadi, itu didominasi produksinya itu oleh kelompok muslim urban akademis perkotaan. Nah, itu yang dominannya. Sementara ulama, bagaimana peran ulama? Ya seperti dikatakan Bang Miswar Ibrahim tadi, menamutan. Nah, ini yang saya kira sebagai stimulus diskusi kita. Saya harapkan kita dapat berdiskusi secara positif. Kita tidak ingin menyalahkan siapapun, tapi kita mencari jalan-jalan yang terbaik. Jangan sampai ada lagi misalnya ada orang yang mengkritik sistem kita dan itu sampai ke luar negeri. Saya juga kadang-kadang kalau berpikir memang untuk Indonesia ini sendiri ada sebuah usaha memojokkan Indonesia. Memang kemarin kan sudah dicoba pemojokan kepada wisatawan di Bali kemarin ya. Dibilang orang kalau ke Bali pulang ke Australia bawa teh lembu bau katanya ya. Nah, kemarin ada siapa wartawan ya, orang bule yang mencoba mengkritik mengkritik masalah tidak bisa ambil uang di ATM ya. Dan beberapa artikel setelah itu saya baca ada usaha daripada orang-orang perbankan untuk memperbaiki sistemnya. Dan ini memang sudah dicurigai oleh masyarakat tertentu, memang ini akan meninggalkan banyak sekali persoalan. Paling saya ingat itu salah satunya adalah ketika masyarakat sangat dibatasi untuk menentukan pilihannya, maka berarti kan sangat dibatasi untuk melakukan perkembangan perekonomiannya. Kalau banknya banyak, masyarakat punya banyak pilihan. Han dipilih banknya, kita ajak Pak Bengki. Han dipilih Bengki, kita ajak Pak Bengki. Sehingga ekonomi bisa berjalan. Ketika perekonomian masyarakat semuanya berjalan, maka pemasukan daerah juga bisa lebih tinggi. Kalau kita hanya melakukan hal-hal yang sangat konsumtif, ini tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga merugikan pemerintahan daerah itu sendiri. Saya kira saya sudah 15 menit ya untuk pemantik diskusi kita. Saya kembalikan kepada Bapak moderator yang sangat bijak. Terima kasih. Terima kasih, Miswari. Tolong di mute ya, karena Westview sepertinya terlalu riuh ya. Ada 2 poin yang saya kira itu penting sekali dari yang disampaikan oleh Miswari. Pertama, positifikasi hukum Islam di Aceh itu bukan syariat yang sesungguhnya adalah makna yang diinginkan oleh Tuhan. Bahwa ini adalah proses dari kerja-kerja politik, ya. Ini adalah bahkan dalam konteks Aceh ada namanya demokratisasi syariah, karena produk-produk gagasan syariah yang diterapkan di Aceh adalah dari produk demokrasi yang kemudian memungkinkan orang untuk melakukan pembacaan demi pembacaan. Jadi kalau kata Miswari tadi itu, jangan kita memberikan kritik terhadap kanun syariah dianggap mengkritik syariah Islam atau Islam itu sendiri. Itu saya kira poin pertama yang disampaikan oleh Miswari, sehingga Miswari tadi memberikan dakwah yang luar biasa, seperti ajaran kenabian yang tinggi, bahwa jangan sampai kita tidak bisa berbicara dengan hati yang terbuka, topik yang terbuka, dan terus terbawa pada emosi. Kedua, poinnya adalah, dan poin ini nanti akan coba direspon oleh komentator kita, Khairil Miswar. Miswari itu mengatakan, berargumen bahwa sedari awal ulama dalam pengertian ulama dari daya atau ulama dari garis rural itu tidak terlibat dalam penyusunan syariatisasi ini. Gitu. Ini adalah kerjaan kelompok Muslim modernis yang basisnya perkotaan dan kampus. Gitu. Jadi ulama itu tidak dilibatkan atau tidak terlibat.
kira-kira begitu. Itu sehingga ini menjadi tanggung jawab besar dari kelompok-kelompok urban begitu. Nah, sebelum ke Khairil, saya barangkali ingin memberikan sedikit respon atau memberikan sedikit sedikit pandangan bahwa jangan-jangan ini Miswari, ulama kita ini tidak berubah dari dulu itu katakan sejak zaman Abu Muda Wali sampai sekarang itu tidak berubah tipikalnya. Ulama dalam tradisi rural ya, bahwa tetap menjaga tradisi, tetap bahasanya rural, tetapi situasi lapangnya berubah gitu. Yang dulunya negara sekuler Indonesia tiba-tiba menjadi negara Islam di Aceh. Nah, ulamanya dalam pengertian ulama rural tadi itu tidak berubah. Yang berubah itu, yang merespon cepat itu adalah kelompok Muslim perkotaan yang lebih artikulatif terhadap gagasan-gagasan modern. Nah, ini membuat barangkali ada keterkejutan di kalangan santri dan kalangan Tengku, sebagaimana yang direspon oleh Tengku Miswar Ibrahim Nyong yang sudah disampaikan di awal tadi, bahkan oleh artikel dia sebelumnya. Kira-kira begitu, Miswari. Dan berikutnya kita akan mendengarkan pandangan dari Khairil Miswar. Khairil Miswar ini adalah master di UIN Haraniri. Tesisnya mengenai ulama daya. Ya, ini saya kira sangat relevan sekali dengan topik kita pada malam hari ini. Saya minta kepada Bung Khairil Miswar yang tiba-tiba ini, alhamdulillah masih ada. Silakan. Ini foto videonya ada, cuma ada fotonya aja. Apa foto bisa kurus ini atau gimana? Ya, saya jelaskan ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukurillah, salamun ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Yang pertama, saya mohon izin foto tidak bisa ditampilkan videonya karena saya ini di kedai kopi. Oh, oke, nggak apa-apa. Kedai kopi dengan suasana yang melebihi kejadian bule kemarin ya. Jadi tidak mungkin ditampilkan. Iya. Jadi yang pertama yang ingin saya respon adalah pernyataan Tengku Miswar Ibrahim Nyong dan juga Miswari Usman Bantaliman tentang tidak dilibatkannya ulama dalam menggodok kanun-kanun yang ada di Aceh. Jadi saya pikir begini, yang saya tahu itu yang meminta formalisasi syariat Islam di Aceh justru ulama daya yang meminta formalisasi. Pertama sekali, itu kan ketika konflik. Jadi ketika konflik, saat itu GAM meminta merdeka sebagai solusi konflik. Sementara kalangan daya ini menawarkan konsep syariat Islam. Dari syariat Islam supaya diformalisasikan. Ini menjadi tawaran untuk menyelesaikan konflik. Jadi informasi ini salah satunya saya dapat dari orang daya juga, dari Tengku Faisal, Lim Faisal. Dan juga beberapa ulama daya yang lain. Kemudian tentang tidak dilibatkannya ulama, ini saya kira harus dipertegas, ulama yang mana. Kalau ulama daya, mungkin saja itu tidak dilibatkan, atau mungkin kurang dilibatkan dalam proses melahirkan kanun-kanun syariat di Aceh. Tapi kalau ulama dalam pengertian umum, saya kira dilibatkan, karena pakar-pakar syariat itu yang ada di UIN juga ulama dalam pengertian saya. Jadi yang tidak dilibatkan ini adalah ulama daya. Ini menurut Miswar dan Miswari. Dan ini saya lihat benar kenyataan ini. Memang tidak dilibatkan di proses penyusunan regulasi. Tetapi walaupun begitu, ulama daya juga bertanggung jawab atas segala konsekuensi dari formalisasi syariat ini. Karena mereka yang pertama sekali mengusulkan formalisasi ini di Aceh. Nah, dia yang pun laki syariat urung daya, kan urung GAM, kan urung YN. Kira-kira begitu. Jadi karena ulama daya sudah mengusulkan formalisasi, maka segala konsekuensi dari formalisasi seperti lahirnya kanun LKS, kanun jinayat, kanun semuanya kanun-kanun syariat ini harus diterima dengan lapang dada oleh orang daya karena mereka yang pertama sekali mengusulkan formalisasi. Nah, kalau orang-orang modern di sini saya kira tidak ada yang berada dalam barisan yang mengusul. Kalau yang mengolah kemudian memang orang-orang modernis. Nah, pertanyaannya kenapa orang-orang daya tidak dilibatkan? Mungkin saja dalam pemikiran orang modernis, orang-orang daya ini kan urung menjakrung dalam pemikiran mereka ini mungkin saja. Sehingga
mereka tidak menguasai teori-teori yang dibutuhkan dalam penyusunan regulasi sehingga tidak dilibatkan. Paling-paling cuma dimintai pendapat. Itu pun mungkin setelah kanunnya selesai disahkan oleh DPR. Ini yang pertama, kan? Kemudian, kalau saya pribadi sebenarnya pada awalnya saya sepakat dengan formalisasi. Tapi setelah melihat perkembangan formalisasi hampir 20 tahun, saya justru mengganti pendapat saya bahwa formalisasi ini sebenarnya tidak perlu. Formalisasi ini tidak perlu. Dan justru tidak ada perubahan dalam kehidupan sosial keagamaan masyarakat di Aceh. Sekarang begini, kita kasih contoh. Kita mau menyeberang jalan saja, naik koh jalan, itu harus menunggu hampir 30 menit, 40 menit. Makin tanah tajur, tanah koh, makin pulang pun naik. Jadi pengendara-pengendara ini adalah pengendara-pengendara yang tidak bersyariah, yang oleh penggagas formalisasi ini seperti tidak terfikir dalam hal-hal seperti ini. Jadi di awal-awal kan cuma terfokus di persoalan jilbab, persoalan mesum, judi, persoalan dalam pemahaman saya ini persoalan yang sebenarnya sangat receh sekali. Sedangkan persoalan-persoalan besar seperti terbentuknya birokrasi syariah ini tidak pernah dipikirkan. Kemudian pelayanan publik yang sesuai dengan standar syariah juga tidak ada. Kemudian politik yang bersyariah juga tidak ada, tidak diperbincangkan dalam formalisasi syariah Islam di Aceh. Seperti kasus misalnya ada money politik, ada intimidasi, kemudian janji-janji palsu ini juga tidak dibahas dalam formalisasi syariah Islam. Kemudian makanya saya berkesimpulan bahwa formalisasi syariah Islam saat ini sebenarnya bukan kanun LKS-nya yang harus ditinjau. Saya justru berpikir formalisasi ini yang harus ditinjau ulang. Jadi formalisasi syariah Islam harus ditinjau ulang. Sehingga secara otomatis kanun LKS masuk ke dalam peninjauan tadi karena formalisasinya yang ditinjau. Nah, saya kira begitu. Itu yang berapa? Yang kedua. Kemudian tentang kanun LKS. Ini juga kita pernah buat diskusi dulu tentang kanun ini. Jadi saya melihat selama ada kanun LKS dan selama musnahnya bank-bank konvensional di Aceh, ini justru pelayanan terhadap masyarakat sebenarnya semakin rusak. Saya beberapa kali menarik uang di BSI, itu keluar Anda sudah mencapai batas limit harian. Padahal saya belum tarik 1.000 pun uang di ATM BSI. Di BPD ya, dia lain lagi. Di Bank Aceh Syariah dia lain lagi. Dia sudah 5-4 kali kita masukkan kartu ATM, dia keluar sendiri, nggak ada keterangan apa-apa. Nah, ini contoh saya kira dampak buruk dari kanun ini. Karena dengan musnahnya bank-bank konvensional ini tidak ada lagi kompetisi antara bank-bank yang ada di Aceh. Lalu kan banyak sekali bank, sehingga semua bank dia berkompetisi dan menawarkan yang terbaik untuk nasabah-nasabahnya. Kalau sekarang kan hanya beda lain. Buh GERD pelayanan, buh hanaga pelayanan, dua buah bank. Nah, buh HDB Bank, buah HDB Bank. Nah, jadi itu yang terjadi sekarang. Saya kira demikian. Mungkin karena status saya sebagai komentator, mungkin sementara cuma itu yang bisa dikomentari karena saya tidak bisa bersuara bebas karena bak kedai kopi. Kedai kopi. Dan di sini kan aku daya semua. Tadi daerah reaksioner kalau dalam istilah Tengku Miswar Ibrahim. Saya kira demikian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bung Khairi Miswar atas komentar yang sangat tajam dan bernas. Ya, saya menangkap bahwa ada dua hal ya, bahwa pertama memang kalau soal evaluasi, menurut Khairil melihat perjalanan sudah 20 tahun ya, yang harus kita evaluasi adalah bukan kanunnya tapi formalisasinya begitu. Karena sampai sejauh ini malah yang terjadi adalah tidak sebagaimana yang kita bayangkan sebelumnya. Bahkan Khairil yang awalnya mendukung formalisasi sekarang sudah merevisi ya, jadi seperti Imam Syafi'i ya, dari Baghdad ke Mesir atau dari Mesir ke Baghdad ya. Jadi ada revisi pikirannya. Lalu yang kedua, Khairil membantah
apa yang disampaikan oleh Miswar Ibrahim dan juga Miswari. Ini saya mohon maaf nih para peserta, ini saya kadang-kadang kebolak-balik ini antara para pemateri karena Miswar semua ini. Miswarnologi ini, jadi saingannya Acehnologi ini lama-lama ini. Jadi bahwa syariah, formalisasi syariah Islam itu yang minta Tengku Dayah. Jadi Tengku Dayah itu kalau menurut Khairil harus bertanggung jawab secara etik, kira-kira begitu, atas segala konsekuensi. Jadi ini seperti kita memasuki bab berikutnya bahwa bagaimana sih posisi Tengku Dayah atau pandangan Tengku Dayah terhadap formalisasi syariah ini. Jadi ini barangkali bisa menjadi topik diskusi kita berikutnya. Gitu. Karena kalau menurut pemaparan orang internal Dayah dari Tengku Miswar, internal Dayah sekalipun juga ada beragam varian ya. Kalau bisa kita ada mungkin ada varian moderat, ada varian progresif, ada varian reaksioner kalau kita boleh menyederhanakan seperti itu. Nah, kira-kira para hadirin sekalian, para pirsawan ya, ini yang kemudian 3 pandangan sudah disampaikan oleh 3 pemateri kita. Kita masih punya waktu, saya tidak tahu karena ini Zoom Pro kata Miswari, mungkin sampai pagi pun bisa, tapi kita akan menyingkat sampai jam 9 atau jam setengah 10 gitu. Ada yang ingin memberikan komentar, silakan. Saya sebelum ini bisa menanggapi sebentar sebelum ini karena tadi saya awal kan agak kurang. Saya merasa agak boleh, silakan. Ini panggungnya Tengku Ibrahim ini. Ya. Tengku Miswar Ibrahim. Jadi yang pertama sekali saya baru sadar ternyata pesertanya banyak betul nih. Ada 100 sih. Iya, luar biasa. Saya ingin yang pertama menanggapi apa yang disampaikan oleh Abun Khairil Miswar ya. Karena saya memanggil beliau dengan Abun karena setelah 20 tahun formalisasi syariat Islam di Aceh, beliau awalnya termasuk orang yang mendukung. Ini kan patut kita memanggil Abun karena sesuai dengan argumentasi beliau yang mengatakan bahwa syariat Islam di Aceh itu dibawa justru oleh orang Dayak. Berarti dengan sebagai salah seorang intelektual Islam di Aceh, Bung Khairil juga ikut bertanggung jawab karena telah ikut mendukung selama 20 tahun formalisasi syariat Islam itu. Dan yang menarik di sini adalah bagaimana Tengku Khairil Miswar itu membayangkan orang Dayah itu seperti tahun 50-an ya. Saat terjadi misalnya bagaimana ia membayangkan Tunku Ahmad Dewi misalnya dengan hijakrung kemana-mana misalnya ke pasar pakai jakrung misalnya. Jadi ada personifikasi seolah Tengku itu identik sekali dengan hijakrung dan barangkali itulah juga yang mempengaruhi bagaimana kacamata kita semua hari ini memandang dikotomi tradisionalis dan modernis. Saya pikir ini juga perlu kita lakukan redefinisi ya, bahwa apa itu yang disebut modernis, apa itu yang disebut dengan tradisionalis. Apakah misalnya orang-orang Pusa ya itu masih relevan dianggap modernis hingga hari ini? Mungkin mereka modernis di eranya. Apakah dengan pemikiran hari itu, pemikiran Pusa era itu, ketika kita bawa ke realitas hari ini masih dianggap modernis? Bisa jadi kan juga tidak. Jadi bagaimana misalnya hari ini produk-produk syariat Islam hari ini kan itu semua hasil dari penalaran para ulama yang katanya modernis ini, cendekiawan modernis ini. Mulai dari kanun jinayat, mulai dari kanun LKS, itu kan semua produk penalarannya ulama-ulama modernis. Kalau ini yang kita anggap modernis, tapi coba kita takar kembali apakah betul-betul modernis isi kanun ini atau justru betul begitu konservatif. Dari beberapa jurnal yang dipublikasi oleh orang-orang yang kita anggap modernis ini, misalnya alias Abu Bakar, saya pernah membaca misalnya bagaimana beliau mendudukkan atau mengkomparasikan hukuman zina dalam kanun jinayat dengan kanun dengan undang-undang dengan KUHP. Saya melihat banyak sekali beliau itu mengutip teori-teori hukum dari bahkan ya paling banter beliau mengutip Ibnu Qayyim. Artinya nggak ada sesuatu yang baru juga yang ditawarkan. Jadi saya kira karena kanun LKS ini adalah persoalan ijtihadiyah, maka kita kan bisa menelusuri kalau persoalan misalnya untuk mengidentifikasi apakah ini produk modernisasi ataupun justru ini produk konservatif. Jadi saya kira kita perlu melakukan redefinisi ulang juga apa itu tradisionalis dan apa itu modernis. Ya.
Kemudian yang kedua, bahwa ulama dayah ini bertanggung jawab terhadap formalisasi syariat Islam yang kita anggap gagal selama 20 tahun ini. Saya pikir saya tidak membantah bahwa ulama dayah memang yang membawa formalisasi syariat Islam. Tapi kemudian semenjak 20 tahun formalisasi syariat Islam ini berlaku di Aceh, itu yang menjadi playmaker-nya di sini kan ulama-ulama yang kita anggap modernis. Kepala Dinas Syariat Islam pertama itu Prof. Aliasa Abu Bakar. Jadi tidak ada dalam sejarah Dinas Syariat Islam itu diduduki oleh birokrat yang datang dari Hidayah. Ya. Maka ini juga paradoks Prof. Siapa tuh Rektor Win? Paradoksnya Rektor Win yang kemarin beliau mengkritik bahwa penerapan syariat Islam ini gagal. Padahal yang membuat, kalau kita mau jujur kan, penerapan syariat Islam di Aceh ini kan ujung tombaknya UIN mulai dari narasinya hingga eksekusinya. Dinas hari ini kan dinas dayah, dinas pendidikan dayah, kemudian dinas syariat Islam, dan satu lagi unsur yang mengurusi tentang syariat Islam, Biro Isra, itu tiga-tiganya hari ini nggak pernah diduduki oleh birokrat yang datang murni pure dari orang dayah. Semuanya datang dengan latar yang kita anggap modernis. Jadi saya kira yang pertama itu, yang kedua saya kira kita perlu membangun kesadaran kembali tentang apa itu syariat Islam, itu paling penting ya. Jadi klaim syariat Islam ini cukup berbahaya, dan celakanya ini diklaim oleh orang-orang yang kita anggap sebagai ulama modernis. Itu cukup berbahaya. Bayangkan hasil ijtihad mereka, ya. Bahkan ini kita tidak tahu ini apakah ijtihad mereka sudah melalui proses ijma atau tidak. Karena sebuah produk ijtihad itu dia harus melalui proses tahapan ijma, artinya harus ada kesepakatan ulama dulu. Apakah itu ijma syarih atau ijma sukuti? Ya, ijma syarih itu artinya ya ijma yang kesepakatan terhadap sebuah produk hukum yang semua ulama yang dianggap memiliki kapasitas dan kompetensi di bidangnya itu tidak membantah, sepakat semuanya. Jadi produk ijtihad ini kita tidak tahu pernah makanya saya bilang ini sudah pernah diuji belum? Artinya ini sudah menjadi kesepakatan bersama atau belum? Saya itu melihat kayak misalnya Kanun Walinangro. Itu Kanun Walinangro naskah akademiknya dibawa kemana-mana karena kebetulan saya tesis saya tentang Walinangro. Jadi dibawa ke forum ulama dayah, dibawa ke masyarakat Aceh perantauan dan lain sebagainya. Artinya karena dianggap kanun ini penting. Nah, kenapa produk ijtihad yang saya kira ulama modernis ini luar biasa tahu bahwa ketika produk penalaran ini ijtihad ini keluar, maka dia harus melalui proses pengujian. Dalam usul fikih disebut dengan ijma. Dan saya ini yang tidak ada, dan ini saya anggap tidak fair. Bahwa persoalan misalnya Tengku Dayah ini Mijakrum tidak terlalu paham, ya karena memang harus diakui Tengku Dayah ini kan berangkat dari memang tidak terlatih dalam manuver-manuver politik di birokrasi, berbeda dengan cendikiawan-cendikiawan ini yang mereka dididik di kampus, di berbagai organ-organ kemahasiswaan. Jadi sudah sangat terbiasa bagaimana mempengaruhi kebijakan di sebuah lembaga, termasuk manuver-manuver yang perlu dilakukan untuk mensukseskan agenda. Kalau ulama dayah ini kan ketika bilang A, rapat kemudian menyetujui A, ya kita berpikir bahwa ini sudah A. Tetapi kan kemudian A ini bisa diisi dengan AA yang lain, bisa jadi A minus di dalamnya, A plus, yang kemudian ini menimbulkan kekacauan. Jadi kemudian karena klaim syariat ini yang saya kira cukup berbahaya sekali, dan yang ini bahkan dilakukan oleh ulama-ulama yang katanya modernis. Karena klaim syariat ini tidak melalui tahapan yang cukup fair ya. Bayangkan satu kelompok orang, katakanlah kan naskah akademik ini digarap oleh 5 orang. Oke, katakanlah 5 orang ini punya kompetensi dan kapasitas yang cukup kuat dalam aspek yang sedang mereka susun ini, dalam studi yang sedang mereka garap ini. Tetapi persoalannya kan tidak cukup hanya 5 orang. Masa pemikiran 5 orang ini kemudian mengatur nasib jutaan orang, kan tidak fair. Makanya ada tahapan
ada tahapan pengujian yang harus dilakukan. Harus ada kesepakatan bersama para ilmuwan di dalam bidang keilmuan tersebut. Tetapi kan ini seolah-olah ada ketakutan kalau naskah akademik ini didiskusikan secara luas akan berlarut-larut dan membuat produk hukum ini tidak segera disahkan. Saya kira ada kekhawatiran seperti itu. Kemudian karena produksi syariat Islami cukup masif, kan kemudian menempatkan orang-orang ini menjadi mujtahid. Nah, ini saya kira salah satu salah satu celah yang cukup beresiko bagaimana misalnya kita menganggap bahwa ruang ijtihad itu cukup longgar. Pelonggaran ruang-ruang ijtihad ini saya kira ya inilah dampak yang kita rasakan hari ini, bahwa ada 1-2 orang yang menyelesaikan studi keilmuannya di bidang A dalam 16 EKS seperti kata Tengku Miswari Usman Mantaleman, kemudian tiba-tiba dia berijtihad terhadap suatu persoalan dan kemudian dia menjadi mujtahid. Jadi berbeda dengan metodologi yang dianut di Dayah. Jadi kan kalau orang di luar menganggap orang Dayah ini taklid buta ya, menganggap bahwa pintu ijtihad sudah tertutup, dan itu kan kacamata yang salah. Orang Dayah bukan menutup pintu ijtihad, tapi justru membuat metodologi yang cukup ketat bagaimana seseorang itu dapat berijtihad. Maka akhirnya adalah ijtihad yang paling memungkinkan saat ini adalah ijtihad secara kolektif. Nah, ijtihad kolektif ini yang tidak pernah dilakukan dalam proses pelahiran kanun-kanun di Aceh. Apakah kanun jinayat maupun kanun LKS. Kanun jinayat itu kan panglima besarnya itu justru alias Abu Bakar. Kita bisa menelusuri bagaimana metodologi ilmiah yang dia gunakan. Cukup banyak celah-celah dan cacat metodologi. Tapi karena beliau saat ini menjadi berhala di Darussalam, ya tidak ada yang itu kan, termasuk Khairil Miswar mungkin tidak bisa melihat kecacatan dan kekurangan-kekurangan tersebut. Jadi kan banyak sekali kita lihat hari ini statement-statement dari berhala-berhala di Darussalam itu yang mengatakan ini syariat Islam. Nah, itu yang kemudian yang cukup berbahaya, membentuk paradigma kita semua bahwa kalau kita kritik kanun ini maka kita bertentangan dengan syariat Islam. Padahal isi kanun ini tidak lebih tidak kurang dari hasil produk ijtihad 5 atau 3-4 orang yang itu belum sama sekali melalui proses pengujian atau proses ijma. Saya kira demikian. Saya kembalikan ke Bung Alka. Sedikit klarifikasi untuk Tengku Miswar. Jadi kan persoalan penyebutan orang-orang Dayah Mejakrung. Tadi kan ada pertanyaan kenapa orang-orang Dayah tidak dilibatkan dalam proses penyusunan kanun. Jadi saya menjawab, mungkin saja ada anggapan demikian dari orang-orang yang tidak melibatkan tersebut. Jadi mungkin saja ada anggapan bahwa orang Dayah Mejakrung, anak berkedasi, gelancah, anak berkedah, sehingga tidak paham tentang bagaimana menyusun regulasi. Jadi demikian, jadi bukan pendapat saya bahwa orang-orang Dayah Mejakrung, Polo dan sebagainya. Karena saya juga berangkat dari Dayah. Demikian Tengku Yang Mulia Ibrahim. Baik, terima kasih Khairil Miswar atas respon terhadap Miswar ya. Nanti Miswari juga akan menyampaikan lagi. Tapi saya kira ini semakin mengkerucut ya, bahwa kritik dari yang disampaikan oleh Miswar ya, yang kritiknya itu saya kira itu berangkat dari tradisi tradisi intelektual Dayah dalam melihat bagaimana formalisasi ini bekerja. Misalnya tadi dia mengatakan bahwa hipotesa, saya masih mengatakan hipotesa dari Miswar, produk-produk syariah ini atau produk hukum syariah di Aceh ini itu tidak melewati ijtihadi kolegial. Jadi 3-4-5 orang tidak kolegial, jadi tidak sampai pada tahap ijma, kira-kira begitu ya, Miswar ya. Dan tadi Miswar juga memberikan kritik keras terhadap metodologis yang digunakan oleh alias Abu Bakar yang dia anggapnya juga ada kelemahan, dan saya pikir ini juga menarik untuk kita eksplor lebih jauh di masa-masa mendatang. Nah, baik saya akan meminta beberapa dari peserta. Saya minta dulu Teguh Jafar Sulaiman, ini lagi berada di Montasi, ya, ingin menyampaikan pikiran. Silakan Jafar. Halo Jafar. Halo. Ya, silakan. Terima kasih. Ya. Dengar nih?
Dengar, ini juga seperti Khairul, tidak ada videonya, cuma ada foto sebagai Kasih pemikir. Nggak nyala apa-apa. kamera lah. Kita mau lihat Eh, wajah Wajah Sufi Makrifah, ya, wajah Sufi. wajah Sufi. Silakan, Jafar. Ya, oke. Ya, jelas suara saya Bung Alkaf ya. Ya, sangat terang sekali. Sinyal montasi selalu hebat dari dulu. Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Alkaf. Nah, saya mau share sedikit begini, bahwa sebenarnya kalau kita lihat ke belakang sedikit, bahwa syariat Islam di Aceh itu kan euforia sebetulnya. Bahasanya itu diakali oleh kaum terpelajar, terutama kaum intelektual kampus, karena saya termasuk salah satu yang mendesain awal grand design Islam yang dilakukan oleh jaringan masyarakat sipil peduli syariah pada saat itu, yang kemudian kan menghasilkan grand design syariat Islam yang kerangkanya itu Islam humanis. Nah, pada saat itu kita menanyakan kepada beberapa pakar, terutama di kampus, karena seharusnya bicara syariat Islam itu, syariat Islam di Aceh ini sebenarnya belum layak untuk diterapkan. Syariat Islam di Aceh sebetulnya ya belum layak untuk diterapkan. Karena kalau kita lihat misalkan ini yang betul-betul syariat Islam ya. Kalau kita lihat misalkan tulisan-tulisannya Syekh Ahmad As-Sirazi misalkan, itu ada 62 tahapan baru boleh syariat Islam itu ditegakkan. Di antaranya yang paling, kamu bisa memastikan bahwa di satu daerah itu tidak ada lagi orang yang lapar, baru kita boleh menerapkan syariat Islam. Ya kan? Sampai kepada tahapan pada kondisi tertentu negara itu harus memfasilitasi orang-orang yang ya katakanlah untuk menghindari zina segala macam, agar tidak terjadi zina, itu negara harus memfasilitasi. Nah, sebenarnya negara itu harus fokus pada kesejahteraan, kan itu yang sebenarnya. Nah, euforia inilah yang tidak bisa dibendung oleh para intelektual kampus pada saat itu, pakar-pakar, sehingga lahirlah kanun-kanunnya itu kanun-kanun penghukuman, kanun yang berisi penghukuman terhadap khalwat, maisir segala macam. Sebenarnya kalau kita bicara syariat Islam itu, budaya kita kan budaya korup itu. Yang pertama harus dibentuk ketika syariat Islam berlangsung di Aceh itu wilayah mazalim, bukan wilayatul hisbah. Wilayah mazalim adalah satu lembaga yang dibentuk khusus, dia mirip seperti KPK. Yang kerjanya itu mengawasi, mengawal, mengontrol, menganalisa kekayaan para pejabat-pejabat negara dan keluarganya. Itu jelas. Misalkan kalau kita ambil rujukannya itu Al-Ahkam Sultaniyahnya Al-Mawardi misalkan. Nah, itu yang seharusnya dibentuk di Aceh. Tahapannya kan tarbiyah dulu, baru kemudian ke penghukuman. Penghukumannya terakhir. Ketika semua orang sudah punya kapasitas ilmu, beradab, ya kan, secara human design-nya itu produk manusia itu selesai, nggak temperamen dia kan, nggak temperamen, nggak cepat marah, nggak emosional, nggak reaksioner, baru kemudian tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan itu. Nah itu bicara proses ketika syariat Islam pertama itu prosesnya kan proses politik itu seperti yang disebut oleh dua miswar tadi itu, miswari Usman Bantaleman, miswar Khairul Miswar, ada miswar Ibrahim Nyong. Aceh hari ini tangan miswar nih. Tinggal tambah miswar Fuadi ya di politik satu lagi. Nah kemudian kita kalau coba rujuk ke kanun LKS ini ya, kanun LKS ini ya, waduh ini parah betul nih memang nih. Kanun LKS nih kalau bahasa saya ini dibuat dengan nafsu bukan dengan akal itu. Ketika di DPR, ketika kanun ini digodok, dibahas itu dengan nafsu bukan dengan akal itu.
Terakhir mereka pada kewalahan, kok begini. Seharusnya yang pertama dilakukan itu sebelum kanun itu mereka kaji dampak gitu. Mereka kaji dampak, kira-kira ketika diterapkan ini apa yang akan terjadi, itu dulu dituntaskan. Sehingga ketika itu tuntas, mereka tahu apa pencegahannya seperti apa gitu. Dan ini tidak terjadi. Kanun LKS ini nggak sinkron dengan upaya pengentasan kemiskinan di Aceh. Hari ini inflasi di Aceh itu tertinggi di Indonesia 6,5%, bayangkan itu. Tertinggi di Indonesia hari ini inflasi Aceh. Apa itu? Apa dampak kanun LKS ini? Iya, salah satunya dampaknya itu gitu. Nggak sinkron dengan upaya menciptakan kesejahteraan kemakmuran gitu. Semua bermasalah, mulai dari beasiswa mahasiswa, kemudian kredit KUR misalkan, yang dulu di BRI, kemudian yang di BNI, semua itu bermasalah itu. Kan ada sebagian orang itu, ya itu kan sambil jalan kita perbaiki, ya kan sambil jalan kita perbaiki. Yang belum ini, yang penting secara Islam jalan segala macam. Mereka itu nggak ngerti bahwa dunia bisnis itu seperti apa itu. 1 menit itu bermasalah, itu triliunan rugi itu. Yang begini-begini itu nggak dipahami itu, karena di Aceh ini nggak ada pengusaha mungkin ya, kebanyakan kontraktor memang ya. Kontraktor APBA, APBK, kebanyakan itu nggak ada pengusaha di Aceh mungkin. Nah, itu Mualkaf. Kemudian yang terakhir itu, kita sudah kehilangan momentum syariat Islam di Aceh ini. Ketika 20 tahun sudah syariat Islam berlangsung di Aceh, kita sudah kehilangan momentum. Nggak ada hal yang baru dari syariat Islam di Aceh ini, hanya pengulangan-pengulangan dari masa lalu saja. Bahkan lebih parah sampai kondisi pada saat ini gitu kan, liberalisasi olahraga misalkan kan, ya seperti yang terjadi pada Persiraja hari ini. Sudah gamang, sudah salah kaprah dalam mengimplementasikan syariat Islam itu. Sebenarnya kalau kata Yusuf Kardawi itu, dirikanlah, tegakkanlah syariat Islam itu di dalam hatimu masing-masing. Dirikanlah, tegakkanlah khilafah itu di dalam dirimu masing-masing itu. Karena sebenarnya inti syariat Islam itu atau inti Islam itu sebenarnya kan inner journey dia itu, perjalanan ke dalam itu, enggak perjalanan keluar. Nah, seharusnya 20 tahun syariat Islam di Aceh ini kita bisa menjaga air, kita bisa menjaga lingkungan, kita bisa menjaga perempuan dan anak, bisa melindungi perempuan dan anak. Tapi nggak terjadi di Aceh. Kasus kekerasan seksual terhadap anak itu tinggi di Aceh. Dan sebentar-sebentar terjadi kan. Berarti kan ada persoalan di kita itu. Seharusnya dengan 20 tahun syariat Islam di Aceh, itu kan izin pendirian gereja itu mudah gitu. Itu jadi bahan rujukan. Seluruh dunia itu menjadi bahan rujukan itu. Bahwa mudah pendirian rumah ibadah di Aceh itu. Hari ini di Aceh, bayangkan, jangankan gereja, Masjid Muhammadiyah di Sangso di Biren saja bisa seperti itu gitu. Bayangkan kondisi kita hari ini. Saya pikir begitu Mualkaf. Nanti kita lanjut lagi dengan diskusi lainnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Jafar. Ini refleksi yang saya kira tajam sekali, karena harusnya 20 tahun syariah, formalisasi syariah, itu kita sudah melangkah kemana-mana. Tapi ada satu hal yang menarik, bahwa Jafar mengutip sebuah frasa yang sangat dikenal di kalangan kaum Islamis, ya, tegakkanlah khilafah di dadamu dan sebagainya. Ini kasus, tapi saya tidak pernah tahu bahwa Jafar apakah pernah terlibat dengan Ikhwan atau tidak, seperti itu tidak, ya. Tapi dia membaca banyak hal. Terima kasih Jafar. Berikutnya kita minta Muazinah, ya, Muazinah, satu orang lagi, Muazinah, Direktur Aceh Institute. Ya, terima kasih Bang Alkaf. Semoga Mungkin bisa di videonya juga, apa ini udah nggak ada video semua apa ini udah Zoom era sekarang ini apa? Bingung saya. Aduh, saya lagi di kamar pula. Oke, silakan Muazinah. Apa kira-kira Oke, terima kasih Bang Alkaf. Ini menarik sekali dari para miswar, narasumber dan komentatornya. Sebenarnya ada beberapa hal yang ini ya, saya menarik di diskusi ini.
Tapi mungkin sebelumnya saran buat Posa, sudah beberapa kali diskusi tidak pernah narasumbernya perempuan. Mungkin ini bisa dilihat juga untuk berbagi kondisi-kondisi saat ini. Kemudian Terima ketika kasih atas saran bernasnya, Mazina. ya, karena kan perempuan juga dari orang Aceh yang selama ini juga menjadi korban formalisasi syariat, sebenarnya begitu. Kenapa saya bilang korban formalisasi? Karena sebenarnya bukan kita tidak mendukung syariat, tapi seolah-olah juga konteks syariat Islam itu hanya dialamatkan untuk perempuan. Misalnya kalau dulu razia celana ketat, potong rambut dan sebagainya. Makanya dulu saya sempat berantem gitu sama kelompok-kelompok tanda kutip Islam di Biren karena saya menulis apakah alamat syariat Islam itu cuma ditujukan untuk perempuan. Jadi mungkin ini juga. Kemudian ini kan kalau saya lihat kanun LKS yang sudah beberapa tahun, kemudian dan beberapa kanun di Aceh, ini sebenarnya yang kehadiran kita semua termasuk malam ini, apa konkretnya yang mau kita buat? Kenapa? Ya ini udah jadi, mau ada tadi dukungan ulama, nametan pun ulama itu nggak usah dipersoalkan lagi. Gitu. Tapi bagaimana kehadiran kita, kalau saya lihat mungkin konkretnya kita bisa buat satu komunitas bagaimana perlunya revisi kebijakan yang bermuatan syariat di Aceh, tapi kita tidak dikategorikan bahwa kita itu nggak pro syariat. Ini sebenarnya yang menurut saya penting, karena selama ini saya juga sering gitu ya, baik itu tulisan kecil-kecil atau apa gitu, kalau sudah bermuatan syariat, kadang-kadang saya begini, aduh males nih, ini ya, orang-orang yang menganggap kita tidak pro syariat itu memancing kita memang untuk dosa gitu, memancing untuk marah gitu. Jadi dianggap perempuan liberal, nyo sinong nyo kafe ini. Jadi hal-hal seperti itu menurut saya itu mengganggu psikologis saya gitu. Makanya saya perlu mungkin lihat bagaimana konteks kawan-kawan kita melihat hari ini ya karena sebenarnya kanun LKS ini hanya menjadi ini saja gitu satu bahasan yang banyak sekali kanun-kanun yang lain itu dianggap kalau kita ingin revisi itu dianggap kita tidak pro syariat ya sama dengan kanun jinayah dan sebagainya. Jadi itu mungkin yang dilihat karena kalau dilihat kanun LKS ini ya itu ya maksudnya hal-hal yang berbau syariat itu bisa jadi baik tapi kan proses pelaksanaannya saja yang tidak baik. Hari ini saya sepakat dengan Bang Khairy Miswar ya kita ini ya baik politisi atau pembuat kebijakan di Aceh itu lebih melihat bahwa banyak sekali orang yang menganggap ya asal jadi saja gitu. Yang penting kanunnya ada gitu. Urusan masalah yang ini yang jalan implementasinya yaitu urusan belakangan. Dan saya pikir kita perlu bentuk mungkin satu forum untuk ini revisi kebijakan gitu. Mungkin itu Bang Alkaf jadi supaya kita punya ini ya menjadi milik bersama untuk menjaga hal-hal yang syariat di Aceh tapi implementasinya baik gitu. Jangan dianggap kalau satu orang ini jadi bulian gitu bahwa oh kafir ini sebagai mungkin itu. Itu keresahan saya mungkin Bang Alkaf. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Muazinah ya atas responnya ya semacam penyampaian keresahan bahwa sebenarnya kita bisa bekerja lebih besar bersama-sama untuk melakukan yang lebih baik untuk Aceh ya. Ini ada satu lagi nih Yogi mau bicara, nanti saya bacakan komentar dari Asia ya. Nanti terakhir nanti direspon oleh para pemateri oleh 3 miswar ya. Tetapi yang paling menarik sebenarnya dari sejauh diskusi sampai hampir jam 10 malam ini adalah keberanian kita atau ketajaman kita untuk mengatakan bahwa syariah Islam dengan formalisasi syariah itu hal yang berbeda. Yang kita bincangkan sejak tadi adalah formalisasi syariah atau positifikasi hukum Islam. Jadi syariat Islam itu adalah sesuatu yang berbeda dengan formalisasi syariat. Oke, Jafar silakan mulai. Nanti saya akan bacakan komentar Asia, tapi sebelumnya kita dengar dari Yogi dulu. Silakan Yogi, komentarnya. Ya, doing video ya?
Video aja biar kita bisa wajahnya. Nah, apa sudah tambah ganteng atau masih seperti biasa kan? Wah. Terima kasih kepada moderator. Ya. Selamat malam semuanya. Pertama saya mau apresiasi ya tulisannya Bang Miswar. Bagus sekali itu. Yang saya baca itu dan saya dengar dari diskusi ini kan sebetulnya ada ketidakseragaman dalam melihat formalisasi syariat Islam. Dan dalam kasus LKS sendiri itu kalau dari pemaparan Bung Miswari dan Bang Miswar itu kan kita bisa lihat ternyata para elit agama di Aceh juga itu tidak bersepakat dan tidak setuju. Nah, kalau para elitnya sendiri itu tidak bersepakat dan tidak bersetuju tentang apa yang disebut dengan keuangan syariat, itu berarti ini bukan sesuatu yang sakral sekali. Ini ya kalau meminjam istilahnya Bang Miswar tadi, memang produk ijtihadnya sekelompok orang yang ingin mengatur semua orang gitu. Dan bagi saya kalau memang ini mau dikritisi, kita mungkin bisa mulai dari sini bahwa apa yang kita anggap sebagai syariat itu ternyata hanya produk dari beberapa orang. Jadi dia bukan produk dari langit yang saklek harus kita terima semua. Dan kritik dari Bang Miswar di tulisannya itu saya kira itu jadi apa ya? Jadi langkah yang menarik karena selama ini kan dayah itu dianggap ya hanya di pengajian, betul seperti kata Bang Miswar. Jadi kita cenderung tidak melihat perkembangan kawan-kawan dayah. Contohnya Bang Miswar dalam tulisannya yang sangat menurut saya itu sangat modern, bahkan lebih modern dari Pak Aliasa yang dianggap simbol kemodernan Islam saat ini. Yang ya menariknya dari diskusi ini ya kita bersepakat bahwasannya memang kanun LKS itu bukan produk syariat. Itu adalah produk dari beberapa orang di UIN lagi yang kita tahu sering ya mengeluarkan persoalan sendiri yang kita anggap sekarang itu anti untuk kita kritik gitu. Jadi diskusi ini mungkin memberi pemahaman bahwasanya dari kelompok daya sendiri pun itu tidak sepakat dengan kanun ini dan kita sebagai orang-orang yang berada di masyarakat biasa yang tidak berada di elit agama yang tidak di modernisme atau tradisionalisme itu mungkin bisa sedikit berlapang dada kalau ingin mengkritik kanun ini karena ya ternyata kanun ini tidak mewakilkan Muslim Aceh, jadi hanya kalau menurut Bang Miswar tadi kan hanya mewakili ya elit-elit yang ada di kelompok akademik. Jadi ya bagi kita ya mungkin kita bisa mulai dari sini. Mungkin itu dari saya. Atau bahkan lebih khusus lagi kelompok akademik di Darussalam, di UIN Naraniri lagi. UIN Naraniri yang di pagar itu. Bukan di Melabu, bukan di Takengon, bukan di Merande. Bukan di Merande, jadi ya nggak usah takut kalau ngomong. Jadi segelintir orang di UIN Naraniri itu menguasai seluruh pikiran orang di Aceh. Ya, makanya untungnya dari tulisan Bang Miswar dan ini yang harus kita apresiasi betul. Ternyata ini tidak didukung oleh orang Dayak. Yang selama ini kita anggap syariat Islam itu didukung penuh oleh Dayak. Nah, tulisan ini itu betul-betul menghantam. Ini poin-poin penting dari perkembangan sampai jam 10 malam ini sebenarnya gitu. Ini kita bisa ada dua ya. Oke, Yogi, saya kira. Ya, mungkin itu. Jadi ini kan mantap. Kalau bagi saya mantap sekali. Ini betul-betul menghantam. Ini Yogi di mana? Kok biasanya di belakangnya ada buku nih, kok tinggal semen yang plaster yang belum dicat ini apa belum cair kredit bangun rumah. Buku saya di depan. Masih kalah sama bukunya Bung Miswari. Oke, mungkin dari itu dari saya. Ya, terima kasih Yogi. Saya awalnya ingin menyetop ya, tapi karena ada yang melambai ini tokoh besar segan saya nih, Mirja Ardi nih kok. Silakan Mirja, mungkin bisa berikan komentar mungkin 7 menit atau 8 menit. Baik. Ya. Mungkin kurang dari 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya ingin mengapresiasi tulisan Miswar, bagus sekali, sepakat dengan Yogi tadi. Nah, saya melihat bahwa sebenarnya jarang-jarang sepakat, tapi sudah sepakat. Oke. Oh gitu ya. Enggak, soal kanun ini sepakat. Yang lain mungkin agak beda gitu. Sepakat pada ide ya. Nah, yang pertama memang kanun LKS ini ada pertarungan hegemoni ya, dalam artian bahwa UIN Naraniri sangat menguasai Dewan Syariah dan mereka punya proyek dan mereka bisa menggolkan ide mereka gitu. Dan sayang sekali bahwa
tidak ada debat publik di Aceh, termasuk dari Dayah gitu. Dan saya mengajak kawan-kawan semua, yuk kita ajak mereka debat publik, karena memang aneh sekali gitu. Di antara semua negara yang ada ekonomi Islam atau pemikiran ekonomi Islam, cuma Aceh yang paling aneh seperti ini. Kayak gitu. Hanya ada satu bank, BSI dan syariat semua, tapi kenapa seperti ini gitu kan? Dan saya rasa memang kekurangan dari masyarakat sipil sendiri adalah waktu ini digolkan, kita nggak punya narasi yang kuat untuk membantah seperti itu. Dan ini kelemahan kita kayak gitu. Dan kalau kita lihat di Jawa kan kayak Parmadina dan sebagainya itu membuat buku tentang apa itu ekonomi syariah dan sebagainya, sehingga ide ekonomi syariahnya itu nggak seperti yang di Aceh. Saya sepakat bahwa kadang-kadang bahwa ekonomi yang di Aceh pun dari Jakarta juga kan, tapi memang itu yang jadi masalah gitu. Seperti yang Rogi bilang tadi, ini hanya pemikiran segelintir elit, dan kita kayak nggak ada bahan untuk berdebat mereka. Jadi ayo kita ajak mereka debat publik biar lebih seru lagi. Demikian, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Poin utama dari media adalah kita perlu giat untuk membangun narasi, ya, sehingga narasi ini bisa saling melakukan perlombaan atau kompetisi. Nah, sebelum direspon oleh pemateri, saya membaca dulu komentar dari Aisyah, ya. Assalamualaikum. Ya. Ada satu lagi. Siapa nih? Saifuddin ya? Ya oke, Saifuddin, kurang 5 menit ya. Halo, Saifuddin. Oke, nggak ada. Berarti saya baca ya. Assalamualaikum, tanya ya, apa yang bisa kita harapkan dari ulama Dayah untuk mengkritisi kanun ini? Saya kira belum ada ulama Dayah yang berani terbuka mengkritisi. Yang terdengar hanya soal riba, dan itu pun tidak pernah terdengar kajian yang dalam tentang apa yang disebut riba. Apalagi semakin ke sini, dampak LKS ini semakin kompleks. Saya tidak yakin ulama Dayah mampu tampil untuk merespon kanun ini. Ya mungkin nanti ini akan langsung dijawab oleh Tengku Miswar Ibrahim. Untuk awal kita minta terlebih dahulu Miswari dulu lah, nanti Miswar. Ya, Saifuddin ya? Salam ya. Oke, silakan, kurang 5 menit Bang Saifuddin ya. Ya, pertama video ada video nggak? Ada, cuma saya baru selesai melakukan operasi plastik, jadi hidung saya agak mancungkan. Ya nggak apa-apa, jangan nanti makin ganteng nanti. Silakan, ya, kurang 5 menit. Jadi mohon maaf. Pertama, saya senang mendengar sejumlah statement yang moderat dan juga yang keras, sampai keluar kata-kata berhala kepada Pak Al-Yasa, itu lumayan keras ya. Dan saya melihat persoalan LKS ini tidak akan mungkin kita selesaikan substansinya apabila kemudian kita tidak melangkah lebih jauh. Misalnya pernyataan bahwa ulama Dayah tidak dilibatkan. Nah, ketika tidak dilibatkan, kita kembali kepada persoalan yang ada di dalam tata cara pembuatan kanun. Tata cara pembuatan kanun itu ada naskah akademik. Naskah akademik itu kalau disusun secara bertanggung jawab, dia akan melibatkan banyak sekali komponen di dalamnya. Nah, saya tidak tahu seberapa bertanggung jawabkah orang-orang yang menyusun naskah akademik mengenai LKS itu. Karena itu tadi siang saya bersaran kepada Al-Kaf, sebisanya ada satu orang dari penyusun itu diundang untuk nimbrung atau didengar pendapatnya. Kemudian juga ada satu orang dari komisi yang membahas kanun ini terlebih dahulu gitu. Saya kira kita perlu juga menambah pengetahuan kita dengan mendengar mereka-mereka yang memang terlibat di dalamnya. Kalau memang selama ini ada yang belum pernah mendengar pelibatan mereka. Jadi dalam naskah akademik itu ada metodologi yang digunakan untuk menampung berbagai pandangan yang tentu ya. Tadi dikatakan bahwa pandangan ulama Dayah tidak ditampung. Barangkali dalam kerja mereka itu mereka luput alpa atau sengaja misalnya tidak menanyakan lebih lanjut
minimal melakukan wawancara-wawancara kepada ulama-ulama daerah. Yang ini pun ulama daerah yang mana mungkin juga sebuah persoalan. Karena ulama daerah itu ada di barat selatan, ada di timur, utara, Aceh, di tengah gitu kan. Kalau terlalu banyak tentu tidak mungkin. Kalau bicara formalisasi hukum, maka kita terikat pada tata cara pembuatan kanun itu yang ada dalam metodologi. Nah, saya kira bisa juga dimanfaatkan persoalan yang sekarang ini sudah bahasan revisi LKS, dimanfaatkan misalnya ada semacam apa ya, duk pakat atau apalah ya, paper yang misalnya berasal dari ulama daerah. Ke arah mana kalau LKS ini mau diperbaiki, maka diajukan secara tertulis gitu kepada eksekutif dan legislatif. Kemudian dikomprehensifkan ke media, ya kompres, supaya masyarakat tahu bahwa ulama daerah itu memberikan juga pandangan-pandangannya. Menurut saya ketika tidak diminta, tetapi dengan pembahasan yang luar biasa di media sosial dan juga beberapa koran seperti Serambi Indonesia Rakyat Aceh tentang LKS ini, maka sepatutnya ulama-ulama daerah ini juga memberikan pandangan-pandangan tanpa diminta. Saya kira tidak harus diminta juga gitu ya. Jadi ini kalau kita proses pada kita mengacu kepada tata cara pembuatan kanun. Nah ini satu catatan penting. Semoga ke depan kita berharap seluruh kanun yang dibuat itu kalau ya, karena dalam tata cara pembuatan kanun itu naskah akademik disebutkan dapat dibuat naskah akademik. Artinya boleh tidak ada naskah akademik. Nah, saya sendiri berada dalam suatu posisi menginginkan betul-betul ada naskah akademik, dan naskah akademik itu betul-betul dapat dipertanggungjawabkan secara metodologinya. Sehingga ketika kemudian satu kanun disahkan, tidak ada kemudian kritik dari kelompok-kelompok tertentu. Kita harus mencoba mengakomodir sebanyak mungkin kelompok yang relevan dengan pembahasan kanun itu. Saya kira ulama-ulama tentu relevan ketika membahas LKS, gitu ya. Nah, tidak semua hal barangkali ulama ya relevan. Kecuali kalau kita mengatakan bahwa semua kanun harus ditanya kepada ulama untuk mendapat justifikasi dari mereka. Sekian dulu, Bung Elka. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Salam. Ini terima kasih Bang Saifuddin Bantasyam ya, karena di Zoom-nya tertulis Saifuddin A52 ya. Jadi banyak orang yang bertanya-tanya ke saya, japri ke saya siapa ini? Ini Bang Saifuddin Bantasyam. Yang memberikan pikiran bahwa kalau seperti itu ceritanya bahwa ulama daerah tidak terlibatkan, maka ambillah momentum ini, itu momentum revisi Undang-Undang LKS untuk memberikan pandangan-pandangan perspektif Tengku Dayak. Bahwa ada kompleksitas tentang dunia Dayak sendiri, itu mungkin hal yang menarik untuk kita bicarakan lebih lanjut. Baik, saya minta ini adalah sesi terakhir respon dari para pembicara, termasuk juga pertanyaan komentar dari Aisyah tadi saya bacakan sebelum Bang Saifuddin memberi pertanyaan. Saya minta pada ini dulu, pada Miswari dulu. Terima kasih. Saya tidak banyak lagi ingin menanggapi karena memang kecurigaan terhadap ulama atas kemampuan mereka merespon itu memang banyak terjadi ya di banyak aspirasi daripada yang kita dengar. Memang agak susah juga untuk mengajak ulama-ulama besar untuk terlibat langsung aktif sekali terhadap persoalan-persoalan ini. Tetapi sekarang ini kan sudah sangat banyak daripada kalangan santri yang mengenyam pendidikan yang tinggi. Orang-orang Dayak itu sekarang sudah ambil S2 dan S3 di kampus-kampus yang bergengsi di Sumatera ini. Nah, mereka itu dapat menjadi perpanjangan tangan para ulama untuk merespon persoalan ini secara kritis sesuai dengan aspirasi daripada kelompok ulama itu sendiri. Bukan malah mereka yang dari Dayak ini malah ketika sudah mengenyam pendidikan modern, sudah mengenyam pendidikan metodologis di perguruan tinggi, malah terserap oleh sistem-sistem yang dibuat oleh perguruan tinggi, terlalu memuji orang-orang di perguruan tinggi itu. Ini yang jadi persoalan sekarang, orang-orang yang
dari kalangan santri, kemudian mengenyam pendidikan tinggi S2, S3 di kampus-kampus di Pulau Sumatera. Seharusnya mereka tidak terlalu terpesona dengan persoalan ini, karena memang kalau urusan menghafal halaman kitab, halaman buku, menghafal nama kitab dan segala macam, itu Annemaris Kimmel sangat mampu untuk itu, bahkan Toshihiko Izutsu lebih punya kemampuan daripada itu. Kita jangan terpesona dengan kemampuan teknis itu, karena kita punya sebuah tradisi yang besar dan mengakar, itu yang perlu dipertahankan dan diperjuangkan. Sehingga saya curiga jangan-jangan karena memang kan tujuan daripada syariat itu yang hendak kita capai, maqasidnya itu yang hendak kita capai, sehingga tidak muncul keluhan-keluhan dari banyak kalangan dari masyarakat, perekonomian itu harus bangkit dan segala macam. Amanat daripada kanun LKS memang banyak untuk memberdayakan masyarakat kecil, tetapi amanat-amanat itu tidak punya sifat yang mengikat, hanya anjuran-anjuran dan segala macam. Nah, seharusnya dia punya sifat yang mengikat, bila tidak dilakukan maka apa misalnya. Seharusnya ada begitu. Tapi ini kan normatif, mulai dari kosakata yang dipilih itu sangat normatif, sangat abstrak, sampai daripada amanat-amanatnya itu juga sangat abstrak, sehingga bisa muncul klaim dari berbagai lembaga keuangan syariah. Mereka mengatakan sudah ini, sudah ini, sudah ini. Tidak ada indikator yang pasti dan tidak ada hal yang mengikat di dalam itu. Mengenai masalah meninjau, yang ditinjau bukan hanya LKS-nya tetapi formalisasi syariat Islamnya itu, saya kira ini bisa menjadi pikiran masing-masing ya. Kita semua punya pendapat, tetapi pendapat-pendapat ini yang membuat kita jadi susah kan ketika orang sudah ambil keuntungan dari situ. Kaji minta rezeki dengan aturannya itu kan sudah tidak ilmiah lagi, itu sudah keluar dari jalur-jalur ilmu pengetahuan. Ketika kaji ke direkturnya, kaji ke pengawas itu kan sudah susah diajak berdiskusi. Yang dipertahankan itu kan ya itu yang dipertahankan, bukan lagi berbicara objektif secara perspektif ilmu pengetahuan. Tadi kan ada diajak tadi Bang Saifuddin misalnya, kita ajak diskusi saja mereka, atau siapa tadi, kita ajak diskusi saja orang-orang ini untuk meninjau perspektif. Mending kalau memang perspektif yang diajukan itu adalah perspektif ilmiah. Tetapi kalau ilmiahnya itu menjadi bungkus saja atau menjadi kedok saja, sementara yang dipertahankan sebenarnya adalah kepentingan-kepentingan, karena sudah menjadi direktur ini, sudah menjadi pengawas itu dan segala macam, itu kan sudah tidak ilmiah lagi sebenarnya. Nah, ini juga yang jadi bahan pertimbangan kita untuk hal tersebut. Mengenai tadi misalnya, sebenarnya saya sangat banyak mengikuti perkembangan diskusi kanun LKS dari berbagai pihak, acara-acara nasional juga banyak tentang hal itu dibuat. Malah Pak Aliasa sendiri kan melakukan sebuah kritik yang sangat tajam. Nanti mungkin bisa saya cari lagi videonya, saya share. Beliau mengkritik secara sangat tajam bagaimana penerapan kanun LKS hari ini, bagaimana lembaga keuangan syariah menurut beliau itu benar-benar masih sangat jauh daripada unsur syariahnya itu sendiri. Itu yang dikritik oleh Pak Aliasa sendiri, ada videonya itu. Jadi sebenarnya persoalan-persoalan ini adalah persoalan-persoalan teknis yang dilakukan di masyarakat, bagaimana mereka menafsirkan daripada ini sendiri. Nah, penafsiran-penafsiran ini yang sendiri yang menjadi masalah. Kemudian memang secara umum yang ingin kita capai itu adalah memang maqasid syariahnya. Jangan sampai dengan adanya formalisasi ini malah menjauhkan dari maqasid. Jangan-jangan kalau tidak ada formalisasi, maqasidnya itu lebih dekat, karena memang yang dituju oleh syariat itu ya seperti kita ulang lagi seperti yang dikatakan Pak Miswar Ibrahim tadi, bahwasanya dibuatnya sistem keuangan syariah atau ekonomi syariah itu untuk membuat orang kecil atau masyarakat miskin, masyarakat bawah tidak dizalimi oleh orang kaya. Tetapi walaupun undang-undang atau kanun apapun dibuat, bila sistem itu masih terjadi, maka berarti apa yang dituju oleh syariat itu sendiri masih jauh. Saya kira demikian dulu. Saya kembalikan kepada Bung Alkaf. Baik, terima kasih Bang Miswari. Ya, berikutnya kepada Miswar Ibrahim. Termasuk juga tadi respon dari Aisyah. Silakan. Baik, terima kasih Bung Alkaf, terima kasih kawan-kawan.
Saya kira nyaris semua yang hendak saya sampaikan itu sudah disampaikan oleh miswar terakhir ya. Miswar pertama tadi. Tapi karena identik dengan karya yang terakhir, jadinya lebih cocok jadi miswar terakhir. Saya ingin merespon apa yang disampaikan oleh Bu Asia tentang apa yang kita harapkan dari ulama dayah untuk mengkritisi kanun ini. Yang pertama, saya pikir salah seorang tokoh representasi ulama dayah itu sudah mengeluarkan statement dengan cukup clear ya, dengan cukup jelas bahwa cara kita memandang dan kemudian melaksanakan syariat Islam di Aceh hari ini bermasalah. Nah, itu yang pertama, poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua terkait dengan kasus kanun LKS. Beliau kemudian mengomentari ya, dan itu menjadi dasar saya untuk mengatakan bahwa salah satu dasar saya untuk mengatakan bahwa tidak adanya pelibatan ulama dalam memasak kanun ini dalam proses kajian naskah akademik. Ya, jadi saya kira sikapnya sudah jelas. Cuman kemudian bagaimana mereka, terutama para ulama dayah ini menyikapi lebih jauh, saya kira itu hal yang berbeda. Tapi terkait dengan kanun LKS ini dengan adanya statement dari Ketua Huda itu saya kira menjadi tantangan yang luar biasa tersendiri untuk kalangan dayah di tengah gerakan modernisasi yang terjadi di dalam dayah sendiri ya. Misalnya bahwa bagaimana orang-orang dayah itu sudah harus bersiap-siap misalnya merespon setiap public policy. Jadi orang dayah selama ini kan ngaji itu luar biasa sistematis ya. Jadi dari selama misalnya bahkan 10 tahun itu mereka mengaji misalnya usul fikih segala macam itu dari kelas 1 sampai kelas 10 itu dengan cara yang cukup runut. Dengan cara yang cukup mendalam saya pikir. Jadi ini ada peluang bagi kawan-kawan di dayah untuk kemudian mengimplementasikan dan memanifestasikan sekaligus ideologi-ideologi yang mereka dapatkan di dayah, termasuk dengan metodologi-metodologi yang mereka pelajari selama ini. Saya juga saya berharap ulama dayah kemudian dapat terlibat aktif, entah teknisnya itu bagaimana, untuk kemudian ikut dalam proses revisi kanun ini. Jadi kalau itu nanti kita akan menarik untuk melihat apakah kanun LKS ini dapat memenuhi tujuan pensyariatan atau pemakasih syariah sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Miswari Usman Bantaleman. Di situ kita baru kemudian dapat melihat secara jelas dan secara jelas pertanggungjawaban kanun ini kan. Kalau sekarang kan seolah-olah ada kalau dari status saya seolah saya ingin mewakili orang dayah seperti yang Bung Alkaf bilang sejak awal bahwa kalau terjadi kekacauan ini orang dayah tidak bertanggung jawab. Jadi saya pikir biarlah syariat Islam ini menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai proses pendewasaan kita masyarakat Aceh ya dalam mengisi jejak peradaban. Kalau kata Pak Aminullah Usman itu Banda Aceh gemilang ya, Aceh gemilang dalam bingkai syariah. Ya tentu saja dalam bingkai syariah yang mampu mencapai tujuan pensyariatannya, tidak hanya sekedar lipstik ya. Misalnya bahwa konsep wisata halal, kita datang ke pantai misalnya, itu harus pakai jilbab, itu harus kasih assalamualaikum. Kan syariat Islam tidak hanya pada persoalan yang sangat remeh-temeh seperti itu. Saya kira demikian Bung Alkaf. Kemudian satu lagi saya merespon Pak Saifuddin tentang statement saya yang keras dengan mengatakan berhala kepada Prof. Alyasa. Saya pikir itu hanya hiperbola ya. Karena itu juga pernah Alkaf juga pernah menggelari dirinya sendiri sebagai berhala di Langsa. Saya bahkan mengatakan Alkaf ini sebagai berhala Pancasila di Langsa, bahkan di Aceh saya ini. Tapi itu hanyalah gimmick, saya pikir bukan sesuatu yang patut untuk dianggap sebagai persoalan yang serius. Saya kira demikian. Kawan-kawan, terima kasih banyak. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Saya undur diri. Saya duluan, Bung Alkaf dan kawan-kawan, karena ada persoalan yang mendesak di rumah. Baik. Saya mohon izin, mohon maaf atas segala kekurangan. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Respon sebentar saja Bang Khairil Miswar sebelum kita tutup. Ini sudah ada video ya, karena sudah tidak. Jadi begini, pertama persoalan yang disampaikan oleh Bung Miswar tidak ada keterlibatan ulama daya dalam. Suaranya Pak? Ini kedengaran nggak? Ya, baru kedengaran. Nah, jadi tadi Bung Miswar mengatakan bahwa ulama daya tidak dilibatkan dalam proses penyusunan kanun. Kemudian datang tawaran, ke depan kita libatkan. Kemudian ditanggapi oleh Miswari Usman Bandaleman, kalau ulama-ulama yang besar itu tidak mungkin kita libatkan, sulit tidak aja segala macam. Sehingga beliau menawarkan digantikan oleh santri yang sudah doktor-doktor. Ini menjadi masalah juga nanti ketika diganti oleh santri. Kan santri juga tidak dianggap sebagai ulama. Jadi nanti tetap kesimpulannya ulama dia tidak dilibatkan santri. Nah, jadi intinya nggak ada solusi dalam perkara pelibatan mereka dalam penyusunan kanun. Kemudian persoalan berhala, saya tadi kurang mendengar apakah benar Duku Ibrahim menyebut, Duku Miswar Ibrahim menyebut Pak Aliasa sebagai berhala. Tapi saya pikir begini, siapapun yang mengatakan bahwa kanun-kanun syariat itu tidak bisa dikritisi dan formalisasi syariat tidak bisa dikritik, saya kira itu semua berhala siapapun dia. Dan saya malah melihat kanun-kanun juga diberhalakan. Semua kanun itu berhala karena dianggap tidak boleh dikritik. Bahkan berhala paling besar itu fatwa MPU. Asal sudah keluar fatwa MPU, itu sudah tidak bisa lagi dikritik karena dianggap mengkritik agama. Jadi hal-hal saya kira itu memang pemberhalaan. Nah, itu menurut saya. Makanya saya berani mengkritik fatwa MPU. Saya pernah kritik fatwa MPU tahun 2014. Orang saya kritik. Karena memang yang berbau berhala ini harus kita kritik. Karena fatwa, kemudian kanun dan sebagainya itu kan lahir dalam proses ijtihad seperti disampaikan oleh Miswar Ibrahim, sehingga kebenarannya kan kebenaran yang relatif, sehingga siapapun berhak melakukan kritik. Jadi mengkritik kanun, mengkritik tokoh-tokoh itu, mengkritik fatwa tidak sama dengan mengkritik syariat. Itu harus dipertegas kembali. Saya kira demikian, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira ini menjadi hal yang sangat berkembang jauh ya, bahwa apa yang kita harapkan daripada kehidupan berbangsa dan bernegara dalam konteks Aceh akan menjadi lebih baik ketika memang ruang-ruang pemikiran terbuka itu kita buka dengan fair, dengan objektif, sehingga akan muncul gagasan-gagasan yang bisa menjadi modal bagi kita bersama. Nanti ke depan lost generation, Pusa Institute dan segala organisasi yang mendukung webinar ini akan mengadakan webinar-webinar lain. Sudah banyak topik-topik yang bisa kita bicarakan ke depan, ya ada soal dayah itu sendiri dengan syariat Islam, ada soal merobohkan berhala, ya macam-macam lah. Nanti mungkin ada topik-topik budaya juga, kesenian juga ya. Jangan topik ini terus gitu. Jadi biar mantap gitu ya. Saya kira begitu saja. Saya mohon maaf ya kepada Junaidi. Ini Junaidi kita udah habis baru angkat tangan ini. Gimana cerita ini? Nggak apa-apa, angkat tangan terus. Tapi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran semuanya ya. Kita diskusi dari jam 8 ini hampir 2 jam. Ini kayaknya rekor webinar di Aceh. Karena webinar di Aceh tinggal Lost Generation yang satu-satunya yang buat. Yang lain sudah buat luring ya, karena ada dana, ada modal. Lost Generation tidak punya dana, tidak punya modal, sehingga membuat diskusi webinar saja. Terima kasih atas segala kehadiran. Saya mohon maaf mewakili teman-teman panitia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih.